Salam Selamat warahmatullahi malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kinwafuhum Waalaikumsalam 2020. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Jazakumullah khair. Ya, masih belajar. semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Ya Allah, Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Amin. Yang Nama kami itu. hormati selaku Ketua Bima Indah Nama itu. dan Kelas Kinwafuhum 2020 yang kami banggakan. Puji syukur atas kehadirat Nama Allah itu. Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai Menang lur. Sallallahu Alaihi Wasallam syafaatnya. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat tulisan ilmiah yaitu artikel dan makalah dengan tema Be Smart Student Without Plagiarism. Sudah tak dapat dipungkiri lagi bahwa artikel dan makalah merupakan makanan sehari-hari bagi para mahasiswa. Maka dari itu, Genwafuhum memfasilitasi pelatihan ini untuk menunjang perkuliahan para Genwafuhum 2020. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Afiatin, jurusan Ilmu Seni dan Arsitektur Islam dari Kepengurusan Genwafuhum Kementerian PPSDM. Sebelum saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya, saya akan membacakan CV dari pemateri. Nama Zaimuddin, nama pena Zaimuddin Ahya atau Zaim Ahya. Tempat tanggal lahir Batang 7 Mei 1989. Email zaimahya07@gmail.com. Nomor HP 085-742-151-777. Media sosial Zaim Ahya, FB, Twitternya Zaim_Ahya, Ahya_Zaim, Instagramnya. Riwayat pendidikan Pondok Pesantren TP Al-Hidayah Batang 2001 sampai 2004, Ponpes Darul Falah Amsilati Jepara 2004-2009, Ponpes Al-Fadlu Kaliwung Kendal 2009-2018, jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang, lulus Januari 2017. Pondok Pesantren Bahasa Darul Falah Pari Kediri 2009, pernah kursus Bahasa Arab di Ocean dan Al-Farisi Pari Kediri tahun 2009. Riwayat organisasi, pemimpin redaksi Lembaga Pers Mahasiswa, IDEA, Fakultas Usuluddin dan Humaniora 2015, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo 2014, Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Semarang 2016-2017, Pengurus Kelompok Studi Mahasiswa Wali Songo UIN Wali Songo 2015, Koordinator Divisi Terjemah UKM Bahasa Arab Nafilah UIN Wali Songo Semarang 2014. Kita sekarang yaitu sebagai penulis lepas, kontributor alif.id, kontributor islami.co, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu di sini semuanya. Langsung saja kepada Mas Zaim, kami silahkan untuk memaparkan materi pada malam hari ini.
Kepada pemateri kami persilahkan, Mas Zaim. Halo, Bas. Men, tuh. Mohon untuk moderator mengondisikan peserta dan pemateri agar segera dimulai. I don't give a fucking fuck. Mas Zaim sudah masuk. Foto apa mangkat sama? Kendala sini. Foto apa mangkat? Kan dari tata. Mas Zaim. Mas Zaim. Sudah terkoneksi belum ya? Halo, tes, 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 tes. Ya, kedengeran Kak. Halo. Bisa, Mas? Siaran. Bisa langsung dimulai. Ya, kedengeran. Sudah kedengeran ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, yang nggak usah jawab semua. Jawabnya biasa saja. Waalaikumsalam.
Ya, kita mulai ya. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh siapa Mbak Afiatin, moderatornya Mbak Afiatin. Jadi saya juga dulu seperti sampean, berarti sekitar 9 tahun yang lalu saya seperti kalian. Saya dulu masuk di Usuluddin itu tahun 2011, angkatan 2011. Jurusannya tafsir hadis, tapi kemudian ketika lulus berubah jadi IAT. Dulu saya masuk itu masih IAIN, terus kemudian 2014 atau 13 itu kemudian berubah jadi UIN. Jadi saya ini masuk IAIN, keluarnya UIN. Malam ini kita akan berbicara tentang makalah dan cara menulisnya. Jadi kemarin itu saya disuruh bicara tentang artikel dan kemudian saya tanya lah artikel seperti apa, katanya makalah dan artikel ilmiah. Tapi saya kira untuk mahasiswa baru ini yang lebih dibutuhkan tentang persoalan artikel dulu saja. Persoalan makalah bukan artikel. Ya makalah itu kan termasuk jenis daripada artikel. Ya makalah dan cara menulisnya. Saya ada pengalaman ya dulu ketika menulis makalah pertama kali. Ini saya hampir 2 bulan itu buat makalah nggak jadi-jadi. Jadi karena saya ini dulu tidak sekolah SMA atau tidak sekolah MA seperti kalian, dari pesantren, kemudian langsung kuliah, ini saya merasa kebingungan atau tidak pede dalam arti makalah ini bagaimana cara membuatnya. Akhirnya saya 2 bulan itu mutar-mutar ke perpus saja itu, enggak jadi makalahnya. Sudah buat beberapa kalimat, terus saya ragu, wah ini jangan-jangan bukan makalah ini. Akhirnya saya enggak teruskan. Sampai 2 bulan dan sampai 2 hari sebelum presentasi. Tapi akhirnya 2 hari itu kemudian saya diberi motivasi oleh salah seorang teman yang melihat beberapa kerjaan saya, yang melihat beberapa paragraf yang telah saya tulis dari makalah itu, katanya bagus. Nah, dari situ saya semangat, saya percaya diri, kemudian menyelesaikan makalah tersebut dalam 2 hari, Sabtu, Minggu, kemudian Seninnya presentasi. Nah, itu sedikit pengalaman saya. Nanti persoalan pengalaman saya membuat makalah nanti bisa teman baca, itu sudah saya tulis sebagai catatan ringan ya di takselesai.com. Aku dan makalah yang tak kunjung selesai, itu judulnya, nanti bisa cek sendiri. Untuk menulis makalah, jadi kalau dalam S1 ini kan sebenarnya makalah ini lebih banyak tentang mendeskripsikan ya, atau menulis sebuah deskriptif tentang suatu pemikiran misalnya, atau tentang suatu tema, atau tentang kajian kitab. Kalau misalnya nanti yang jurusan IAT itu kan nanti misalnya ada studi kitab hadis, itu biasanya nanti makalahnya menjelaskan tentang kitab tersebut, dari metode, dari riwayat penulis dan sebagainya. Begitu juga misalnya yang jurusan filsafat itu juga nanti makalahnya sifatnya lebih ke deskriptif, misalnya tentang etika dalam pandangan Imam Al-Ghazali. Nah, itu nanti ya teman-teman akan mendeskripsikan itu. Tapi gini, jadi makalah yang biasa diberlakukan di perguruan tinggi, seperti pengalaman saya dulu kuliah di UIN Wali Songo, itu makalah memiliki bentuk ya, setelah kita lihat makalah dan cara menulisnya. Ya, apa itu makalah? Kita mulai dari pengertian. Sebenarnya pengertian ini jenengan nanti buka-buka di internet itu banyak. Makalah itu sebuah karya ilmiah yang membahas atau menjelaskan topik tertentu. Ada lagi yang menjelaskan semacamnya.
ada yang menjelaskan dengan kata-kata yang lain. Tapi intinya itu, makalah adalah sebuah karya ilmiah yang membahas atau menjelaskan topik tertentu. Itu pengertian makalah. Tapi gini ya, sebenarnya pengertian makalah ini ya gitu-gitu saja. Tapi kalau kita hanya berhenti pada pengertian yang abstrak itu ya akan bingung atau masih bingung biasanya. Makalah ini punya apa istilahnya, punya beberapa struktur ya. Makalah itu karya ilmiah yang menjelaskan tentang topik tertentu, misalnya tentang etika menurut Imam Al-Ghazali, atau misalnya tentang tafsir pembebasan perempuan, nah misalnya menurut Asma Barlas. Nah, itu kan menjelaskan topik tertentu, ada pembatasan. Nah, dalam menjelaskan itu kemudian makalah ini mempunyai beberapa struktur. Jadi tidak kemudian dijelaskan secara bebas, tapi ada step-step yang harus dilalui. Nah, kita lihat di PowerPoint yang struktur makalah. Jadi makalah ini meliputi ada judulnya. Misalnya judulnya tadi. Seperti tadi, etika menurut Imam Al-Ghazali. Atau misalnya pro kontra pendekatan hermeneutik dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, itu judul. Terus kemudian nanti dari judul itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu ya muqaddimah. Muqaddimah ini pentingnya apa toh kita membahas persoalan ini. Kemudian nanti ada rumusan masalah. Jadi dari pendahuluan itu kemudian nanti mengkerucut bahwa hal ini penting untuk dibahas. Kemudian dirumuskan. Rumusan masalah ini fungsinya sebagai pembatas. Biar kita itu tidak terlalu melebar. Misalnya kayak judulnya etika menurut Imam Al-Ghazali. Nah, ini rumusan masalahnya nanti bagaimana riwayat Imam Al-Ghazali, jadi nanti terbatasi. Kemudian bagaimana etika dalam pandangan Imam Al-Ghazali. Jadi ya tidak melebar kemana-mana, karena bisa jadi pemikiran Imam Al-Ghazali itu kan tidak hanya etika, masih banyak. Nah, untuk membatasi itu, karena makalah ini juga sifatnya terbatas, halamannya terbatas, dan disampaikan di kelas dalam waktu yang terbatas pula, maka seperti yang tadi kita lihat, definisi makalah, sebuah karya ilmiah yang membahas topik atau tema tertentu. Nah, setelah rumusan masalah sudah berhasil dirumuskan, nanti kemudian kita masuk kepada pembahasan. Pembahasan kemudian dibahas. Misalnya dibahas tadi, pembahasan itu berarti isinya menjawab apa yang tadi telah dirumuskan. Misalnya tadi yang dirumuskan bagaimana riwayat hidup Imam Al-Ghazali. Berarti nanti pembahasan poin A, pembahasan itu yang membahas tentang riwayat Imam Al-Ghazali. Terus poin B membahas tentang etika dalam pandangan Imam Al-Ghazali. Itu. Terus kemudian setelah pembahasan selesai, rumusan masalah telah terjawab, kemudian kesimpulan, intisari dari pembahasan kita itu apa. Itu kesimpulan itu ya sedikit. Setelah itu baru daftar pustaka. Itu. Coba kita lihat. Judul makalah ini contoh-contoh judul makalah ya. Misalnya pro dan kontra hermeneutika sebagai metode penafsiran Al-Quran. Ini judulnya. Nanti judul ini kemudian sama diberikan sebuah pendahuluan. Pendahuluan itu antarkan dengan sebuah pengantar singkat, dengan antarkan antar singkat dan kontra persoalan hermeneutik sebagai metode penafsiran Al-Quran penting untuk dibahas. Misalnya dalam perjalanan Islam, ulama melakukan berbagai istilah untuk menafsirkannya. Suaranya nggak sebagus. Ya,
merumuskan beberapa ilmu seperti ulumul Quran, ulumul tafsir dan sebagainya. Di dunia yang lain, di barat misalnya, penafsiran juga berkembang. Orang Kristen misalnya mengadopsi hermeneutika dari Yunani untuk menafsiri Bible. Pada perkembangannya terjadi silang peradaban antara umat Islam dan umat non-Muslim, dan terjadi silang budaya. Akhirnya umat Islam mengenal apa yang namanya hermeneutik, dan beberapa Islam ingin menerapkan hermeneutik sebagai metode penafsiran Al-Quran. Nah, itu pendahuluan. Nah, akhirnya kan kemudian namun tak semua intelektual Muslim setuju dengan penerapan hermeneutika sebagai metode Al-Quran. Alasannya masing-masing. Ada yang karena ini, karena itu, dan sebagainya. Nah, itu kan sudah ada perbincangan, sudah ada dialektika. Jadi kemudian setelah mendahulukan itu, mengantarkan itu, baru kemudian masuk kepada rumusan masalah. Rumusan masalah, apa itu hermeneutik dan bagaimana sejarahnya, misalnya. Satu. Kemudian bagaimana penerapan hermeneutik sebagai penafsiran Al-Quran. Dua, rumusan masalahnya. Terus bagaimana sikap intelektual Muslim terhadap penerapan hermeneutika sebagai penafsiran Al-Quran. Nah, itu kemudian dari rumusan masalah itu jenengan di pembahasan dijawab pengertian hermeneutik dan sejarahnya seperti apa. Kemudian penerapannya dalam menafsirkan Al-Quran seperti apa. Kemudian sikap para intelektual Muslim yang terbagi pro dan kontra seperti apa. Nah, ini jadi menarik. Kemudian setelah terjawab baru jenengan simpulkan kira-kira apa yang penting. Atau misalnya judul yang lain, Gandhi dan perlawanan tanpa kekerasan. Nah, atau etika dalam pandangan Al-Ghazali. Itu beberapa contoh judul makalah. Kalau S1 itu sebenarnya enak ya, karena biasanya makalahnya ini judulnya kan sudah ditentukan oleh dosen, pengampu. Itu kita tinggal buat, cari buku, dan kemudian nulis dengan struktur makalah yang baru kita jelaskan tadi. Nah, pendahuluan, ini saya ulangi lagi, sebuah pengantar singkat yang menjelaskan alasan pentingnya tema yang dibahas dalam makalah. Kayak tadi sudah saya jelaskan itu. Jadi pendahuluan itu penting ya. Orang akan baca makalah jenengan itu ketika pendahuluan jenengan itu menarik, bahwa memang tema ini layak untuk dibahas. Kalau pendahuluannya jenengan tidak menarik, ya orang sudah tidak ingin membahas. Pendahuluan itu seperti promosi lah. Seperti promosi singkat tentang tulisan jenengan atau pembahasan dalam makalah itu. Ya semacam kayak marketing. Pentingnya itu apa? Itu pendahuluan. Kemudian rumusan masalah seperti yang tadi saya ceritakan, biasanya menggunakan kata tanya, apa pengertian dan bagaimana secara hermeneutika, bagaimana penerapan hermeneutika sebagai metode menafsirkan Al-Quran, bagaimana pandangan intelektual Islam perihal hermeneutika sebagai metode menafsirkan Al-Quran. Atau misalnya kalau judul yang saya contohkan kedua, bagaimana riwayat hidup Mahatma Gandhi, bagaimana perlawanan tanpa kekerasan Gandhi. Atau nanti bisa tambah lagi rumusan masalah. Apa latar belakang munculnya perlawanan tanpa kekerasan Gandhi dan sebagainya. Atau misalnya tentang etika dalam pandangan Al-Ghazali, bagaimana riwayat hidup Al-Ghazali. Kemudian bagaimana etika dalam pandangan Al-Ghazali. Nah, rumusan masalah ini membatasi, biar yang kita bahas ini tidak gaduh-gaduh, tapi fokus. Tidak semua dibahas, tapi fokus ya ini batasan etika dalam pandangan Al-Ghazali, ya sudah itu aja yang saya bahas. Terus pembahasan, sebentar ya, Imam kuota nih.
Halo. Masuk mana yang? Malah gue tadi gue gimana? Sila lang sa pan. Aduh. Ya maaf ya untuk atas 2010 karena materi terkendala sedikit. Sebentar ya, ini pematerinya ada sedikit kendala. Sinyalnya. Tetap standby. Iya Kak, nggak apa-apa. Siap. Kuota habis. QWS tuh sinyal, QWS tuh sinyal. Tolong jangan Ya, menyalakan. saya masuk ini. Iya, monggo Mas. Ya, tadi sampai pembahasan ya. Pembahasan ini berarti kita menjawab rumusan masalah. Tadi kita sudah merumuskan masalah. Kalau dalam contoh judul hermeneutika berarti ada 3 rumusan masalah. Berarti dalam makalah itu ya nanti pembahasan kita ada 3. Yang pertama pengertian dan sejarah hermeneutik misalnya. Yang kedua penerapan hermeneutik sebagai metode menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga pandangan intelektual Islam perihal hermeneutika sebagai metode menafsirkan Al-Quran. Itu kira-kira. Jadi pembahasan kita, misalnya nanti dalam poin pembahasan ada 1, 2, 3 ya sesuai rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalahnya ada 2 poin, berarti nanti di pembahasan kita juga ada 2 poin membahas rumusan masalah itu. Terus setelah pembahasan selesai, nanti kemudian kesimpulan. Kesimpulan itu ya intisari dari apa yang telah dibahas sebelumnya. Apa intisarinya? Misalnya tentang persoalan hermeneutika. Ternyata intisarinya hermeneutika ini karena berasal dari tradisi Yunani, ya bisa untuk memperkaya penafsiran Al-Quran, tapi dengan beberapa catatan misalnya. Karena pada dasarnya secara ontologis Al-Quran dan Bible misalnya dalam perjalanannya sudah mengalami perbedaan ya, tidak bisa kemudian disamakan itu misalnya. Atau misalnya tentang etika Al-Ghazali, ini kira-kira apa yang bisa intisari dari apa yang jenengan sampaikan. Itu. Nanti kemudian setelah kesimpulan, jenengan nanti ada daftar pustaka. Daftar pustaka contohnya kayak gini, daftar pustaka. Nanti jenengan bisa lihat panduan makalah atau daftar pustaka yang resmi di UIN Walisongo ya. Ya semacam inilah daftar pustaka itu cara menuliskannya. Misalnya penulisnya Amin Abdullah, itu nanti dibalik Abdullah, Amin. Kemudian baru judul buku atau artikel,
Kemudian kalau misalnya itu artikel bentuk ideal jurusan TH ini kayak merujuk kepada artikel jurnal ya, berarti nama dibalik, kemudian judul artikel, baru jurnalnya. Al-Jamiah nomor 49, terus kemudian tahun 91. Kalau misalnya merujuk kepada buku atau kitab, nanti misalnya ini penulisannya, namanya kan Muhammad Abid Al-Jabiri. Kalau dalam daftar pustaka nanti jenengan nulisnya dibalik Al-Jabiri Muhammad Abid. Terus koma, kemudian Fahmul Quran Al-Hakim juz 1 itu nama bukunya atau nama kitabnya. Terus Darul Baida itu nama penerbitnya. Terus 2008 tahun terbitnya. Atau misalnya yang bawah itu juga buku. Aslinya kan penulisnya Nasaruddin Baidan. Nah ini nanti jenengan balik kalau dalam menulis daftar pustaka. Jadinya Baidan, Nasaruddin, kemudian judul bukunya Tinjauan Kritis Terhadap Konsep Hermeneutik. Oh ini ini bukan buku tapi artikel sama dengan yang Amin Abdullah. Baidan Nasaruddin, kemudian judul artikelnya, terus nama jurnalnya Esensia volume 2 nomor 2 terus tahun terbit 2001. Itu daftar pustaka. Lah, dalam makalah itu ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Footnote itu biasa digunakan dalam makalah. Kalau dalam artikel populer itu biasanya tidak pakai footnote. Kalau artikel Quran itu biasanya pakainya innote. Tapi kalau untuk makalah tugas akademik, tugas kuliah ini pakainya footnote. Footnote itu berarti apa ya istilahnya reference. Itu kalau memang di Word itu ada tombol atas itu referensi, nanti kemudian misalnya sampean mengutip sebuah buku bla 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 bla. Itu nanti kemudian sampean kasih referensi, terus nanti di bawah itu di halaman paling bawah itu muncul angka. Itu nanti baru ditulis dari mana sampean mengutipnya. Misalnya kalau ini nanti nama penulisnya dulu, Syahirun Samsudin, baru kemudian koma nama bukunya, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran. Terus koma lagi baru nama penerbitnya, koma lagi tahunnya, koma lagi halaman sekian. Jadi kalau footnote itu footnote itu nanti halamannya juga dicantumkan halaman sekian. Ini halaman 13 misalnya. Nah, dalam makalah jenengan juga penting untuk memperhatikan bahasa, baik itu ejaan atau struktur gramatikalnya. Dan ini saya kira perlu juga untuk dilatih dari sekarang, karena menurut pengalaman saya, walaupun kita sudah belajar bahasa Indonesia lama, ini kalau tidak biasa membuat sebuah kalimat, ini berpotensi kalimat yang kita buat itu kacau secara gramatikal. Mana titik, mana koma, itu saya nggak yakin, walaupun jenengan sekarang sudah masuk jadi istilahnya mahasiswa dan mahasiswi dan sudah melewati pelajaran bahasa Indonesia sekian tahun, itu saya tidak yakin jenengan semua itu kalau menulis gramatikalnya SPOK-nya itu sesuai. Lah, itu jenengan mulai diperhatikan. Kemudian ejaannya ini jenengan juga harus memperhatikan. Kalau dalam makalah ini jenengan nanti harus sering ngecek KBBI, misalnya kayak Ustadz itu bagaimana ejaan bahasa Indonesianya, apa Ustadz ada Z-nya atau Ustaz, itu kan perlu karena ini makalah itu kan ilmiah ya. Terus kemudian kayak misalnya dan kata setelahnya itu disambung atau digandeng itu juga penting, walaupun itu seakan-akan remeh tapi itu menjadi penting karena itu akan berpengaruh terhadap kenyamanan pembaca. Struktur gramatikalnya itu juga harus jelas, jangan sampai jenengan kalimat belum sempurna, subjek belum ada predikat langsung titik. Ya, itu juga berbahaya maksudnya. Soalnya nanti kalau misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain tidak akan bisa dipahami. Terus ini yang paling penting saya kira diantaranya pengutipan dan plagiarisme. Nah ini kan sesuai tema kita ya. Tadi temanya itu kan tentang
menjadi will be smart without plagiarism. Nah, menjadi cerdas, pintar tanpa plagiat. Lah, cuman kayak gini, biasanya teman-teman yang buat makalah ini tidak terlalu paham apa itu yang dinamakan plagiat, terus tidak paham bagaimana cara mengutip. Nah, ini saya kira penting ya. Kalau misalnya jenengan mengutip sebuah buku atau mengutip artikel orang lain, kok kalimatnya sama persis, itu nanti menggunakan kutipan langsung. Kutipan langsung itu pakai titik 2 di atas itu ya, terus nanti awal dan akhir. Itu kalau mengutip kalimatnya sama plek. Tapi kalau hanya menyampaikan gagasan orang lain, gagasan misalnya sampean baca buku apa, baca buku filsafat misalnya, baca buku filsafat Yunani. Terus sampean di situ mengutip tentang bentuk negara yang ditawarkan oleh Plato. Nah, jika jenengan menyampaikan gagasan penulis buku itu dengan apa istilahnya, dengan kalimat jenengan, dengan cara pengungkapan jenengan, itu nanti harus di footnote. Itu harus di footnote. Jadi harus di footnote. Kalau mengutip plek, jadi idenya adalah ide dari buku itu, kemudian kalimatnya juga kalimat dalam buku itu ngutip langsung. Dan nanti di footnote. Tapi dan misalnya kok jenengan tidak menggunakan kutipan langsung, itu nanti juga dianggap plagiat. Nah, kalau jenengan mengutip gagasannya saja, tapi dengan bahasa jenengan, itu nanti cukup footnote, tidak menggunakan kalimat langsung. Nah, saya kira untuk awal ini, jenengan kan mulai kuliah, ini kalau dulu-dulu, dan saya kira mungkin juga sekarang, karena banyaknya tuntutan makalah, itu ada yang buat makalah itu sehari itu kadang 2 kali itu. Lah, itu kan, itu kalau bacaannya tidak banyak itu, wah itu sulit sekali. Nah, itu akhirnya kemudian banyak, atau mungkin ya beberapa lah di antara teman dari kita, ketika buat makalah itu ya, apa istilahnya, jiplak buku ini, kemudian memperbanyak referensi, tapi tidak ada pengolahan. Padahal makalah ini kan, apa ya istilahnya, makalah itu hasil dari bacaan kita. Misalnya kayak tadi, etika dalam pandangan Al-Ghazali. Kita baca bukunya Imam Al-Ghazali, bab etika, misalnya Ihya Ulumuddin bab etika. Terus kita baca buku orang lain tentang Imam Al-Ghazali, tentang persoalan etika. Misalnya bukunya Amin Abdullah tentang etika, yang membandingkan etikanya Al-Ghazali dengan Kant misalnya. Terus kita baca buku lagi tentang Al-Ghazali dan sebagainya. Nah, bacaan kita itu kemudian kita tulis. Hasil bacaan kita tulis dengan bahasa kita. Kemudian nanti gagasan-gagasan yang kita kutip dari buku-buku itu kita kasih footnote. Nah, itu seperti itu. Kalimatnya kalimat kita, bukan plek kalimat di buku. Karena kalau plek kalimat di buku itu aturannya harus kutipan langsung. Kalau nggak kutipan langsung itu plagiat. Nah, kalau jenengan plek di buku semua, wah nanti kutipan langsung semua ya nggak jadi makalah itu. Nanti jadinya kumpulan kuat. Nah, itu. Dan tapi itu harus dilatih ya, dalam arti harus dilatih mulai dari sekarang. Bagaimana kita menyampaikan apa yang telah kita baca dengan bahasa kita, itu penting dan harus dilatih dari sekarang. Terus untuk membuat makalah, jenengan juga perlu misalnya pendampingan dengan kamus ilmiah, karena biasanya untuk mahasiswa baru ini kan belum terlalu akrab dengan kata-kata ilmiah. Nah, itu perlu pendampingan dengan buku ilmiah. Terus ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab, bahasa Inggris yang
bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia biar lebih paham. Jangan kemudian hanya sekedar gaya-gayaan banyak istilah Inggris-Inggrisnya. Padahal itu bisa disampaikan dalam bahasa Indonesia. Itu saya kira yang saya sampaikan untuk pengantar. Kita lanjut dengan diskusi ya, Mbak Moderator, Mbak Fiatin, biar lebih cair ya, saya kira. Ya, buat peserta yang ingin bertanya bisa raise hand dulu. Kami buka 3 penanya pertama. Assalamualaikum, Kak. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Afan, Kak, mau nanya sebelumnya. Kau jangan macam-macam itu, jawab salamu. Halo, Hai. Christian, tadi yang mau bertanya Christian, selain Christian tolong di mute dulu. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Bisa perkenalan terlebih dahulu ya. Iya, Kak. Nama saya Ahsanti Karimah dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, asal dari Brebes, Kak. Maaf, Kak, mau bertanya sebelumnya, bagaimana cara kita bisa membedakan bahasa karya ilmiah dengan bahasa karya non-ilmiah? Dua penanya lagi. Ya, terima kasih, Monggo Kak. barangkali ada. Assalamualaikum, Mbak. Izin bertanya. Iya, monggo Anas sudah. Tadi kan nama saya Anas Akmalul Huda dari Prodi Akidah Filsafat Islam. Mau bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam kerangka makalah terdapat simpulan. Lalu pada kerangka makalah itu simpulan dan penutup itu apakah sama? Terima kasih. Gimana? Putus-putus. Anas Tadi sudah. tadi kan dijelaskan di makalah terdapat kerangka yang dalam kerangka itu terdapat simpulan. Lalu pertanyaan saya, apakah simpulan dengan penutup itu sama? Oke. Lanjut ke penanya yang ketiga. Kak, izin bertanya, Kak. Mana orangnya? Iya, tadi siapa yang mau bertanya? Izin bertanya, Kak. Ya, Suaranya nggak kedengeran. izin bertanya, Kak. Ya. Halo? Ya. Izin bertanya, Kak. Iya, Khalifah Hijrah. Perkenalkan, nama saya Khalifah Hijrah dari Prodi IT. Ini menanyakan berkaitan dengan cover makalah. Bagaimana penggunaan kaidah yang benar dalam cover makalah itu? Seperti yang dilihat banyak contoh di internet, kemudian
saya juga mendapatkan contoh dari beberapa dosen gitu ya Kak. Yang ingin saya tanyakan itu penggunaan titik dua pada makalah cover makalah itu Kak. Misalnya tugas ini disusun guna titik dua memenuhi mata kuliah. Kemudian dosen pengampu titik dua bla bla bla. Nah, itu penggunaan titik dua yang baik dan benar ya Kak. Terima kasih. Oke, untuk sesi yang pertama, dari penanya yang pertama, dari Ahsanti, inti pertanyaannya yaitu, apa sih yang membedakan kata dari karya ilmiah dan non-ilmiah? Monggo Mas Zaim untuk menjawab pertanyaan pertama. Ya, gini ya, persoalan bahasa ilmiah dan tidak ilmiah, sebenarnya kan ilmiah dan tidak ilmiah ini tidak hanya persoalan bahasa, tapi persoalan yang dibahas. Misalnya, karya ilmiah ini kita membahas sesuatu dengan model berpikir demonstratif, argumentatif, itu kan ilmiah. Dengan data yang valid dan sebagainya, itu ilmiah. Nah, terkait bahasa, ini bahasa ilmiah, ini biasanya lebih to the point. To the point itu ya, tidak seperti bahasa fiksi yang kemudian banyak mengandung metafora, banyak mengandung majas dan sebagainya, tapi lebih to the point karena dalam karya ilmiah ini menghindari multitafsir ya, dalam arti kita atau pikiran kita disampaikan secara argumentatif rasional, atau kalau dalam bahasa Al-Jabiri itu ya burhaniyah, argumentatif rasional. Itu cuman gini, dalam karya ilmiah ini memang sudah kadung terkesan kaku ya, tapi ya sebenarnya bisa kita menulis karya ilmiah dengan bahasa yang tidak kaku, itu bisa. Ya biasanya teman-teman yang aktif nulis di koran atau di media online ini ketika nulis karya ilmiah ini mereka lebih cair lah, lebih cair, tapi tetap ilmiah, tapi bisa lebih cair daripada teman-teman yang hanya berkutat di artikel-artikel ilmiah. Itu ya, saya kira tidak kemudian persoalan bahasa ansih, tapi persoalan kajiannya juga. Kajiannya memang data, terus kemudian analisis, teoritis, itu ilmiah. Itu saya kira Afiatin. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Anas Huda. Apakah yang membedakan antara penutup dengan kesimpulan? Ya, kalau dalam makalah, ini antara kesimpulan dan penutup, kadang dibedakan, kadang juga mencukupkan dengan satu saja. Karena makalah ini kan lebih singkat soalnya ya. Tapi kalau yang membedakan antara makalah, antara kesimpulan dan penutup, kalau misalnya kita merujuk ke skripsi, kesimpulan itu berarti inti daripada pembahasan atau poin yang penting yang kita dapat dalam pembahasan makalah itu. Nanti kemudian penutup ini ya sekedar apa istilahnya, sekedar basa-basi, sekedar pamitan seperti itu. Itu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Holifah. Cover makalah yang baik itu yang seperti apa? Kan terkadang ada titik dua yang bagian apa tadi? Ya, itu nanti ya misalnya kayak guna memenuhi ya. Guna memenuhi ini kan ya nggak usah titik dua, karena guna untuk memenuhi. Nah, itu kan nggak usah titik dua. Guna untuk memenuhi. Itu kan nggak usah titik dua. Apa alasannya menggunakan titik dua? Tapi misalnya kayak oleh itu boleh bisa. Jadi nanti dipelajari lagi lah penggunaan titik dua, penggunaan tanda baca, itu dipelajari lagi di
Nanti internet banyak itu persoalan teknis itu tentang persoalan penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia. Itu saya kira untuk teknis itu nanti bisa dicari sendiri mana kalimat-kalimat yang harus menggunakan titik dua atau yang tidak perlu menggunakan titik dua. Seperti misalnya guna untuk memenuhi itu kan tidak harus, karena di situ kan guna untuk memenuhi itu kan sudah tersambung dengan preposisi kan. Itu untuk detailnya nanti bisa dibuka sendiri di internet kan banyak itu tentang aturan-aturan tanda baca. Ini ada juga beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Mungkin yang tak ambil ada beberapa saja, tidak semuanya. Dari Anggraini Munasaroh dari Prodi IAT, pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan antara makalah di universitas atau makalah kuliah dengan makalah di sekolah? Wah, ya secara umum makalah ya seperti itu. Tapi kan gini ya, jadi misalnya kayak antar universitas pun kadang ada beberapa perbedaan tentang persoalan makalahnya. Misalnya makalah S1 dan S2 itu biasanya juga ada perbedaan. Maksudnya gini, kalau S1 itu kebanyakan lebih deskriptif karena S1 ini kan proses kita mengakumulasi pengetahuan itu S1. Jadi lebih deskriptif. Misalnya kayak kajian, kalau nanti di IAT itu ya, di IAT nanti kan banyak makalah yang kemudian mencoba mengkaji kitab tafsir. Misalnya metode penafsiran Quraisyab dalam tafsir Al-Misbah, itu jadi makalah kalau dalam S1. Misalnya kemudian kayak tadi pemikiran politik Plato misalnya, AF, itu kan jadi makalah. Sifatnya masih deskriptif. Nanti kalau sudah S2 itu sudah beda. Misalnya kayak sudah biasanya diarahkan lebih ke model-model jurnal. Nanti ada penemuan-penemuan, misalnya kayak watak lokalitas penafsiran Kiai Bisri Mustafa misalnya. Itu sudah beda. Tapi kalau makalah universitas dengan sekolah, secara struktur saya kira tidak terlalu beda. Kalau misalnya ada beda paling sedikit. Mungkin yang berbeda persoalan kajiannya. Kalau di sekolah kan mungkin lebih pengenalan ya. Biasanya kalau di univ itu lebih banyak. Dan saya juga tidak tahu ya, maksudnya di sekolah yang ini adik-adik pelajar itu makalahnya seperti apa, saya kan juga belum baca. Itu Afiatin. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Willy Arisman dari Prodi ISAI. Apakah dalam penggunaan kata sebuah makalah bisa menggunakan bahasa sendiri dan menggabungkan dengan bahasa ilmiah? Bahasa sendiri ini contohnya gimana maksudnya? Maksudnya gini loh, bahasa sendiri itu seperti apa? Kalau bahasa sehari-hari sampai yang tidak baku itu ya tidak boleh. Itu jelas tidak boleh. Tapi kalau kita menulis makalah dengan bahasa atau cara pengungkapan atau kalimat yang kita susun sendiri dengan dengan menyadur gagasan dari buku, tapi kita ungkapkan dengan kalimat kita sendiri, itu justru yang bagus itu makalah yang kayak gitu. Itu namanya sudah kalimat kita, tapi gagasannya kan gagasan dari buku lah, nanti baru di footnote. Yang makalah yang jelek dan itu mengandung plagiarisme itu adalah ketika kita mengutip persis kalimat yang ada di buku. Banyak comot buku ini, buku itu, kemudian di footnote itu mengandung plagiat, karena kalau kita mengutip gagasan sekaligus mengutip kalimat penulis persis, itu harusnya kutipan langsung. Tapi kalau kita hanya menyampaikan gagasan penulis dengan kalimat kita sendiri, itu nanti footnote.
cukup footnote, tidak kalimat langsung tapi cukup footnote. Misalnya menurut Quraisy Shihab misalnya bahwa menurut Quraisy Shihab tafsir itu dinamis misalnya. Itu nanti bisa kita kutip pakai footnote. Nah, itu seperti itu ya. Afiatin. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari Muhammad Sakif Habibur Rahman. Ya. Bagaimana cara membuat makalah tapi berbentuk artikel jurnal? Oh, ini ya, artikel jurnal itu kan banyak. Itu nanti bisa kalau jenengan makalahnya serius dan kemudian makalahnya ini dalam arti menemukan kebaruan. Nah, ini menemukan kebaruan. Ada kebaruan yang disampaikan. Nanti bisa dimodifikasi istilahnya menjadi artikel jurnal. Terus bagaimana bentuk dari artikel jurnal? Sebenarnya nggak terlalu beda dengan bentuk makalah. Ya ada pendahuluan, tapi biasanya artikel jurnal itu, dan ini ya beberapa tidak bisa diglorifikasi. Karena setiap artikel jurnal itu juga mempunyai daya selingkungnya sendiri-sendiri. Memiliki gayanya sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya merujuk ke artikel jurnalnya UIN Jogja misalnya, itu ya pendahuluan, kemudian pembahasan, kemudian kesimpulan. Itu kayak gitu. Terus penutup daftar pustaka. Seperti itu. Sama, jadi kalau jenengan makalahnya dibuat serius itu bisa dimodifikasi menjadi jurnal atau artikel jurnal. Nanti untuk teknisnya, detail teknisnya jenengan ngecek dulu mana jurnal yang akan jenengan kirim. Jadi mana jurnal mana yang jenengan itu mau ngirim artikel itu jurnal mana. Soalnya nanti biasanya setiap jurnal itu punya teknisnya sendiri-sendiri. Dan itu nanti yang jenengan harus lihat. Teknisnya seperti apa, nanti kemudian dimodifikasi, terus baru dikirim. Misalnya kayak karakternya, itu kan setiap jurnal biasanya punya aturan sendiri-sendiri. Berapa karakter. Kemudian nanti cara menulis referensinya seperti apa. Footnote, nanti nulis footnote-nya itu kadang kan ada yang beda. Ada yang beda sedikit, lah itu nanti seperti apa. Terus menulis daftar pustakanya seperti apa. Atau kadang juga ada aturan jumlah daftar pustaka itu harus sekian. Dan sekian dari bahasa ini, sekian dari bahasa yang lain. Itu kayak gitu, beda-beda. Terus jurnal itu juga levelnya masing-masing. Ada yang Q1, Q2, Q3. Lah itu juga nanti tergantung levelnya. Ada yang kemudian wajib menggunakan abstraknya, wajib menggunakan bahasa asing misalnya dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa dimodifikasi. Untuk detailnya bisa lihat ke web ya, web jurnal masing-masing. Kayak misalnya UIN Walisongo itu kan punya jurnal banyak, itu kan ada webnya sendiri-sendiri. Biasanya ada apa istilahnya di situ tertulis cara submit artikel jurnal. Nah, itu nanti dilihat detailnya. Itu Hafiatin. Kita ambil satu penanya lagi ya, Mas. Dari Siti Yulianti, Prodi IAT, apakah di dalam pembuatan makalah dinilai tingkat plagiarismenya juga? Oh, kalau itu ya kembali ke dosennya masing-masing ya, apakah dosennya nanti melakukan cek atau tidak, itu ya kembali ke dosennya masing-masing. Tapi untuk sekarang itu sudah ada alat yang bisa mendeteksi plagiarisme itu bisa. Tapi gini ya, terlepas dari entah itu nanti jenengan dinilai atau tidak tentang plagiarisme ini, sebenarnya plagiarisme ini justru kembali kepada kita masing-masing. Kalau kita ingin naik level dalam menulis, ini yang jenengan
menghindari plagiarisme itu sudah dari semester pertama. Jenengan mencoba berlatih menulis makalah dengan cara yang saya sampaikan tadi. Makalah itu adalah bentuk dari akumulasi pengetahuan jenengan yang disampaikan dalam bahasa jenengan. Itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih ya nggak bisa-bisa, harus dilatih. Jadi persoalan plagiarisme bagi saya terlepas dari itu nanti diketahui apa tidak, sebenarnya lebih kepada etika kita atau moralitas kita sendiri sebagai seorang intelektual. Nah, itu yang penting saya kira. Jadi entah itu mau ketahuan atau mau tidak, kita berusaha untuk menghindari yang namanya plagiat. Karena plagiat itu nanti juga berdampak kalau misalnya di kemudian hari itu nanti ketahuan misalnya, itu berdampak. Misalnya kok skripsi sudah lulus dan 5 tahun yang datang ada orang yang kemudian mencoba meneliti skripsi sama, ternyata kok plagiat. Ini jenengan bisa nanti gelarnya dicabut, itu bisa memungkinkan. Nah itu. Nah, maka kemudian ya mulai berlatih dari semester 1 ini untuk menghindari yang namanya plagiat. Apalagi plagiat total. Buat makalah download di internet, copy all. Itu kan copy all itu kan repot. Copy all terus langsung print. Nah, itu bahaya. Itu nanti bahayanya bukan persoalan jenengan nanti ketahuan apa tidak, tapi lebih kepada personal kita. Personal kita sebagai seorang penulis, seorang intelektual. Moral ya, moralitas pribadi. Itu yang saya kira harus dijaga oleh kita semua, berusaha menjaganya lah. Itu Afiatin. Afiatin? Halo? Gimana? Iya Mas, bentar. Sinyalnya. Ini ada berapa anak tahu Sulutin tahun ini? 400 pokoknya. 400 ya? Iya. Wah, 400. Zaman dulu saya itu cuma 150 kayaknya. Jadi satu angkatan tuh kenal semua. Alhamdulillah peningkatan toh, Kak. Iya, peningkatan. Ya peningkatan. Dulu itu zaman saya nggak ada taman. Terus belum ada gedung O. Ya, masih kayak sekolah SMA itu Sulutin dulu tahun 2011 itu. Kakak mahasiswa tahun berapa, Kak? Saya tahun 2011. Saya dulu juga aktif di berbagai organisasi ya. Aktif di Senat Mahasiswa Fakultas Sulutin. Ketua saya dulu. Aktif juga di lembaga pers mahasiswa AIDEA. Aktif juga di PMII Sulutin. Aktif juga di UKM Nafilah bahasa Arab itu saya juga aktif. Juga aktif di KSMW kelompok studi mahasiswa. Saya dulu sering di PKM tinggalnya. Kak Zaim udah punya istri? Ya, belum. belum punya. Gimana? Mau menyarikan? Nyalon. Oh, nandai. Lulusan kita japri kalau mau nyalon. Lulusan mana, Kak? Ya, Nanti saya dulu, Kak. lulus wisuda tahun 2017. Kuliah saya agak lama dulu. Aji Kembung. Mas Zaim, Mas Zaim. Kenapa? Gimana? Lulusan mana? Apa? Lulusan dari pondok mana? Lulusan apa? Pondok mana? Saya mondoknya banyak saya di Batang, di TP Alhidayah, terus di Jepara, Amsilati, Bang Sri, kemudian di Kaliwungu di Basdim dan lain sebagainya. Saya suka berpetualang soalnya. Di Amsilati berapa tahun, Kak? Saya hampir 5 tahun tahun 2004. Mas Zaim.
Kenapa? Ini yang materi makalah kan sudah. Kalau yang artikel itu seperti apa? Yang membedakan artikel sama makalah itu apa tuh, Mas? Iya, ini ya. Artikel itu kan banyak. Ini pertama artikel itu banyak. Ada artikel koran itu populer. Ada artikel ilmiah, artikel jurnal itu. Nah, itu ya beda. Maksudnya kayak artikel ilmiah yang misalnya nanti support di artikel jurnal itu ya sebenarnya mirip makalah, tapi ada beberapa pemangkasan, misalnya kayak rumusan masalah itu tidak ada biasanya. Tapi untuk persoalan footnote, persoalan cara argumentasinya, yaitu sama mirip dengan makalah. Nanti ada pendahuluan, ada pembahasan, ada kesimpulan, ada penutup, ada daftar pustaka. Nah, kalau untuk artikel koran, ini artikel koran ya, artikel koran atau artikel media online, misalnya nanti kayak opini, esai, kolom itu biasanya disampaikan dengan kalimat yang apa? Kalimat yang sederhana, kalimat yang tidak kaku. Bahkan banyak kadang yang menggunakan metafora. Jadi kadang mix dalam arti kalau untuk artikel koran atau artikel media online ini biasanya itu bahasa tutur, bahasanya bahasa yang tidak formal, ya tetap menggunakan EYD, tapi dalam arti maksudnya tidak kaku. Terus juga kadang mengadopsi beberapa cara penyampaian fiksi, biasanya kadang menggunakan metafora, menggunakan perumpamaan itu artikel koran atau artikel media online. Terus biasanya juga seperti ini. Untuk artikel koran atau artikel media online itu tidak seperti artikel ilmiah ya. Ada pendahuluan, kemudian pembahasan, sistematis itu tidak. Tapi ya sistematis tapi tidak seperti itu. Tidak kemudian ada poin pendahuluan, poin pembahasan, ada poin C, penutup itu enggak. Kalau artikel koran itu ya biasanya menggunakan judul besar, kemudian nanti kalau diperlukan ada subjudul atau anak judul itu. Nah, itu. Ya, artikel koran, kalau artikel media online atau media cetak, ini biasanya membahas isu yang faktual, isu yang lagi apa istilahnya, isu yang faktual, isu yang memang lagi dibicarakan banyak orang, atau mungkin isu yang tidak dibicarakan banyak orang, tapi ini penting untuk dimunculkan ke publik. Kita apa istilahnya memberikan wacana baru, itu juga penting. Misalnya dulu saya pernah itu zaman masih di IDEA itu saya nulis di koran wawasan dulu. Itu pada waktu itu kan ada kebijakan negara melalui Menteri Pertahanan itu tentang kewajiban bela negara. Itu saya kemudian mencoba melakukan penilaian kritis ya. Kenapa kemudian tiba-tiba pemerintah mewajibkan bela negara. Terus kemudian saya kontekkan dengan persoalan-persoalan yang waktu itu terjadi, misalnya kayak terjadinya kebakaran hutan di Sumatera, kemudian korupsi yang masih menggurita. Itu saya kontekkan dengan itu. Misalnya dulu itu juga pernah saya menulis tentang persoalan media sosial dan ruang publik. Nah, pada waktu itu kan lagi rame-ramenya tentang persoalan ujaran kebencian. Itu saya nulis di jalandamai.org. Itu saya mengaitkan tentang media sosial dan ruang publik. Saya menggunakan teori Habermas. Bagaimana seharusnya orang itu berkomunikasi di media sosial. Media sosial itu apakah ruang publik, apakah ruang privat lah. Atau kemudian saya juga menyoroti model komunikasi daripada mereka yang bergelut di media sosial itu. Nah, itu ya. Jadi kalau artikel-artikel koran itu ya menyampaikannya lebih ringkas, tidak kemudian
Kalau makalah itu kan bisa sampai 10 halaman, sampai 15 halaman. Kalau artikel jurnal itu kan malah sampai berapa itu? Sampai sampai 6 berapa itu? 6.000 7.000 kata. Itu kan sampai 15-an halaman. Tapi kalau artikel koran atau artikel media online itu paling ya sekitar 5.000 karakter sampai 7.000 karakter. Berarti paling sekitar 800 sampai 1.000 kata. Itu media online atau media cetak itu gitulah, nggak banyak-banyak. Makanya kemudian di media online, nulis di media online dan di media cetak itu kita harus pandai ya, dalam arti jangan berbelit-belit, kita harus tas-tos ya, seperti itu. Dan itu ya kadang juga tidak semua teman-teman yang bisa nulis artikel jurnal misalnya itu bisa bagus ketika nulis di media online atau media cetak. Sama orang yang menulis di media cetak atau di media online ya juga kadang agak kerepotan ketika menulis di artikel jurnal. Tapi semoga kalian bisa jadi dua-duanya ya, bisa jadi intelektual yang nulis di artikel jurnal yang oleh beberapa orang dikatakan sebagai artikel ilmiah dan bisa apa istilahnya menjadi tanda bahwa orang itu seorang akademisi, tapi jenengan juga bisa menuliskan ide-ide atau gagasan-gagasan jenengan di media publik kayak koran atau kayak media online. Karena tingkat keterbacaan antara jurnal dan tulisan di media online atau di media cetak itu ya lebih apa istilahnya lebih sumrambah, lebih umum dibaca yang media online atau media cetak. Kalau yang jurnal ini kan paling yang baca ya nggak sama-sama mahasiswa, ya orang-orang akademisi. Tapi kalau di media konvensional, baik itu online ataupun cetak, itu kan lebih apa istilahnya lebih banyak dibaca orang. Apalagi sekarang media online itu kan bisa mewarnai lah. Dalam arti gagasan kita itu bisa sampai kepada banyak orang. Itu ya untuk apa? Untuk panduan menulis di koran atau artikel koran itu atau artikel media online itu jenengan nanti bisa buka tulisan salah satu senior saya di IDEA itu ada di web saya takselesai.com. Judulnya menulis dengan baik. Nah, itu yang nulis Abdul Badri itu saya kira panduan cukup singkat dan ada beberapa contohnya yang bisa jenengan tiru, jenengan baca nanti jenengan tiru. Bagaimana kita apa istilahnya menggali gagasan, bagaimana kita membreakdown gagasan, nah, itu kemudian bagaimana kita menuliskannya dan terakhir sebelum mengirimkan bagaimana kita melakukan editing, itu penting. Jadi kalau untuk menulis artikel yang di media online atau media konvensional itu jenengan harus gagasan itu biasanya harus baru, gagasan-gagasannya baru. Itu saya kira Afiatin. Iya, Mas. Ini kan sudah jam 21.26. Mungkin kita sudahi terlebih dahulu karena sudah berlangsung selama 1 jam lebih. Maba-maba mungkin juga ada yang mau nugas, ada yang kuotanya mau habis. Nah, mungkin Mas Zaim memberikan closing statement terlebih dahulu. Closing statement ya, saya ingin mengutip perkataan Maulana Rumi ini. Ini jalanmu dan jalanmu saja. Orang lain dapat berjalan bersamamu, tapi tak ada yang dapat menjalaninya untukmu. Dalam arti, dalam konteks kita menjadi mahasiswa, orang lain, teman-teman kita bisa bersama kita belajar, bisa bersama kita berorganisasi. Tapi tidak ada yang bisa belajar menggantikan diri kita, tidak ada yang bisa berorganisasi menggantikan diri kita.
harus kita sendiri yang mengalami berorganisasi, mengalami dalam berproses menjadi intelektual organik. Ya, itu saya kira, Afiatin. Terima kasih banyak Mas Zaim. Sebelum kita tutup, saya mewakili dari panitia. Ya, Assalamualaikum Mas Zaim, karena Mbak Afiatin sinyalnya jelek, jadinya saya yang menggantikan. Ya, saya mewakili dari segenap panitia tema Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Jika ada kesalahan atau fasilitas yang kurang mumpuni, kami dari panitia mengucapkan maaf sebesar-besarnya, dan saya berterima kasih pada seluruh Genwa 2020 atas partisipasinya, serta berterima kasih kepada Mas Zaim yang telah menjadi presentator pada makalah pada acara malam hari ini. Ya, sama-sama. Ya, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan hamdalah dan doa tutup majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wali Songo Genwa 2020 harap mengisi absennya ya di link Google Form. Iya. Mohon maaf ada kendala. Semoga. Absennya di mana, Kak? Nanti dulu. Sabar. Sabar. Untuk absensi udah saya lampirkan di chat. Ini. Iya, lagi makan ya. Semua linknya diklik ini, Mbak. Ya, tinggal klik nanti isi Google Form. Tinggal diisi ya nanti. Nanti yang belum Nanti share ke sekarang. grup sekalian sama materi-materi tadi. Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Makasih, Kak. Yang mau tidur, selamat tidur dan selamat malam. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Sama-sama. Dan jika ada yang Assalamualaikum. tanyakan, ketika ada pertanyaan yang masih ganjal atau jawaban yang kurang pastikan dari dalam grup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.